Kenapa exitnya di sini? Karena aturan yang udah dibuat di awal bahwa exitnya ketika harga close di bawah EMA 50. Hai guys, buat kalian yang lagi nonton, welcome to channel Fakta Trading. Kali ini saya Minfa akan membahas tentang satu strategi trading dengan menggunakan EMA 50 dan trendline. Yuk, bagaimana cara menggunakannya? Kita langsung aja ya. Jadi di video ini saya nggak menjelaskan itu EMA itu perhitungan seperti apa ya, karena kalau di sistem teman-teman nggak perlu hitung kok, secara otomatis dihitung sama sistem. Jadi sini kita akan belajar bagaimana menggunakannya, menyusunnya menjadi satu strategi trading. Dalam menggunakan strategi ini, pertama-tama yang kita harus tentukan dulu adalah bahwa kita mau trading sesuai dengan arah tren. Karena kalau misalnya kita trading melawan tren, biasanya hasilnya kebanyakan kena stop loss. Ibarat sungai nih, atau misalnya kita rafting. Kalau rafting kan coba bayangin kalau misalnya kita rafting tapi ngelawan arus. Waduh, pasti susah banget kan? Tapi kalau kita misalnya ikutin arus, tentu fun ya. Itu kalau rafting. Jadi kita jangan ngelawan tren. Pertama, kita sepakat dulu kalau misalnya menggunakan strategi ini, kita setuju bahwa uptrend itu adalah ketika harga berada di atas EMA 50. Nah, itu aturan pertama yang harus kita tetapkan dulu biar nggak melenceng kemana-mana ya kalau nggak ada aturan mainnya. Terus yang kedua, kita beli ketika harga break resistance dari trendline. Jadi dua aturan ini, dua syarat ini harus terpenuhi ketika kita mau beli. Yang pertama harga di atas EMA 50 dan yang kedua harga break resistance dari trendline. Oke. Nah, sebelumnya kan kita harus pahami dulu bagaimana cara membuat garis trendline gitu ya, resistance trendline. Nah, kalau misalnya kita mau tarik garis trendline, berarti kita harus ada pola yang terbentuk dulu. Misalnya dari A ke B ke C, itu kan kalau baru 3 titik nih, kita mau cari 2 titik high ya. Yang pertama dari A ke B dan ke C, ini kita udah bisa ketemu 1 titik high. Kalau dari C ke D itu belum terbentuk titik high. Karena apa? Karena dari D sini masih berpotensi untuk lanjut ke atas kan. Jadi kita tunggu setelah titik D, dia turun dulu, baru kita bisa menentukan, oh berarti udah ada 2 titik high. Pertama yang B, dan yang kemudian adalah D. Nah, yang kita cari adalah ketika harga break resistance dari trendline. Berarti ketika udah dari D harganya turun, kita udah bisa buat trendline. Di sini ada proyeksi ke depannya, dan berikutnya adalah ketika harga break close di atas resistance, itu harusnya kita buy. Nah, dari sini kalau kita lihat, wah ini harusnya dia tembus nih. Ada di sini kita lihat nih ada titik resistance, sini ada resistance. Ini kan begitu udah turun dua begini kan harusnya kita udah bisa buat trendline ya. Oke, buat proyeksi ke bawah. Ternyata di harga di sini break nih. Break trendline resistance ya. Tapi nggak memenuhi syarat bahwa harga di atas EMA 50, berarti harusnya nggak trading. Dan berikutnya, kalau setelah lewat di sini nanti dibikin trendline yang baru. Oh, di sini break, ini harga break lagi nih, resisten close di atas. Tapi harga masih di bawah EMA 50. Jadi seharusnya sampai di bawah ya nggak ada entry posisi. Kita balik lagi yang tadi ya aturannya. Jadi kapan beli? Ketika harga di atas EMA 50 dan harga breakout resisten dari trendline. Dan yang kedua, nah kita cari dulu nih ya, karena tadi belum ketemu kapan belinya. Contoh di BRIS. Di titik ini kita harusnya udah memenuhi kondisi untuk beli. Kenapa? Pertama, harga udah di atas EMA 50. Dan yang kedua, harga di atas resisten atau harga tembus resisten dari trendline. Jadi kalau misalnya kita entry, nah begitu kita udah entry kan berarti next yang kita perlu atur adalah mau exitnya di mana. Kita udah dapat nih entry-nya. Berarti di sini buy. Kita entry di sini karena sudah memenuhi syarat beli. Dan yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah kapan jual. Nah,
kapan jual itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, saat harga close di bawah EMA 50. Jadi, nanti kalau misalnya harga close di bawah EMA 50, yaitu jual. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya saat harga close di bawah support sebelumnya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dalam case yang kita sekarang lagi lihat, ini breach berarti kita misalnya beli di harga $260. Terus berikutnya kalau misalnya pertama kita tunggu stop loss kita bisa di bawah moving average 50, atau yang kedua di bawah support sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat kondisi ini berarti support sebelumnya di daerah sini. Nah, ini support. Jadi kalau misalnya turun ke bawah ya itu kena cut loss. Tapi selagi dia nggak tembus support sebelumnya ya posisi hold. Kalau misalnya harga kita udah beli, udah pasang stop loss, asumsi pertama misalnya kita pakai stop loss. Stop loss kita adalah ketika harga close di bawah EMA 50. Jadi selagi harga nggak close di bawah EMA 50, kita nggak exit. Nah, kita lihat terus. Nah, ini berarti kita belum exit karena apa? Karena harga belum close di bawah EMA 50. Nah, ini tadi kita patokannya ketika harga close di bawah EMA 50. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai trail stop, harusnya ketika udah di level ini stop lossnya udah bukan di sini lagi. Stop lossnya udah di bawah yang sini, di bawah EMA 50. Wah, di sini floating profitnya udah 144%. Nah, kalau di sini udah soal mental ya. Uh, 536% guys. Tapi kan sesuai dengan aturan main yang udah ditetapin di awal ya. Exit ketika harga close di bawah EMA 50. Nah, di sini adalah poin exitnya. Kenapa exitnya di sini? Kenapa exitnya di sini? Karena aturan yang udah dibuat di awal bahwa exitnya ketika harga close di bawah EMA 50. Nah, sepanjang perjalanan ini sebenarnya masih ada beberapa entry lagi kalau misalnya buat udah ketinggalan. Karena kan kalau misalnya ada di sini miss, wah nggak sempat entry lagi. Kalau kita perhatikan ya, dari sini masih bisa ada entry lagi. Di sini ada bisa buat resist. Di sini kalau misalnya kita tarik resisten, ya bisa entry di sini. Selain satu posisi yang ini, kalau misalnya kita ikutin terus, di breach itu ada beberapa kali posisi entry. Pertama ya, balik lagi aturan mainnya. Harga di atas EMA 50, dan yang kedua harga break resisten dari trendline. Trendline yang kita buat, dia break di sini, harusnya kita entry sini. Stop lossnya kita di mana? Ya balik lagi yang tadi, mau pakai aturan yang mana? Mau stop loss di support sebelumnya, atau yang kedua kita mau pakai EMA 50 sebagai patokan buat stop loss. Berarti stop lossnya di sini. Ini
trade. Nah, setelah entry kita lihat hasilnya nggak kena stop loss ya, kalaupun kita pakai di bawah EMA. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat berikutnya di sini kita lihat, oh di sini ada bisa tarik trendline lagi nih. Coba kalau kita proyeksikan ke depan, harusnya entry-nya di sini. Nah, stop loss-nya mau di mana? Stop loss-nya bisa di bawah EMA 50 atau support sebelumnya. Ini kan EMA 50 di bawah garis EMA 50 sini, support sebelumnya di sini ya beda-beda dikit ya. Take profitnya bisa lewat melalui EMA 50 kalau misalnya candlenya close di bawah EMA 50, atau bisa lewat risk reward ya. Kalau seperti ini juga bisa entry ketika harga ada di atas EMA 50 dan break resistance dari trendline. Nah, ini di atas close di bawah, anggap ini di sini lah ya. Stop lossnya di mana? Ya stop lossnya balik lagi yang tadi, dua opsi, mau pakai EMA sebagai stop loss atau support sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita gunakan EMA 50 sebagai patokan dari exit, harusnya dua posisi entry yang ini sama yang ini, exitnya di level ini. Nah, karena apa? Karena dia harga close di bawah EMA 50. Nah, selanjutnya kalau kita buat tarik trendline yang baru, 1, 2, nah ini kan tembus nih. Oh, ini break resistant, harga di atas EMA 50. Entry nggak? Ya kalau ikutin aturan main yang dari awal, aturan tradingnya harusnya sini entry. Stop lossnya di mana? Ya stop lossnya di bawah support, atau tentunya ya kalau misalnya pas di garis EMA sedikit, oh ini terlalu dekat ya, jadi pakai bawah support sebelumnya yang ini. Nah, tapi kena cut loss. Setiap strategi trading pasti suatu saat akan ketemu di mana false signal. Nah, kalau di sini kita setelah itu kita lihat, wah ini harga break di sini, ya tentunya kita nggak entry. Kenapa? Nggak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Pertama adalah harga di atas EMA 50, dan yang kedua harga break resisten dari trendline. Ini memang misalnya oke, kita tarik di sini. Ini break gitu. Tapi kan harga di bawah EMA 50, berarti nggak memenuhi syarat. Selanjutnya kalau misalnya kita oke, tarik resisten yang baru. Di sini break, tapi harga di bawah EMA 50, nggak memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya kondisi yang seperti sekarang, harga breeze udah di atas EMA 50. Nah, kalau misalnya kondisi EMA di atas 50, ya harusnya bagus untuk cari entry point buat buy lagi. Oke, kita lihat satu contoh lagi ya. Contoh misalnya Antam. Ini resisten nggak ada. Terus kita coba buat trendline yang baru. Sama. Oke. Di level ini kita bisa buat trendline yang seperti ini. Ini berarti kita udah punya syarat untuk entry. Pertama, harga di atas, yang candle yang ini harga di atas EMA 50, dan yang kedua harga break resistance dari trendline. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita berarti entry di sini. Stop lossnya di
level dari sini dia supportnya kita taruh di bawah sedikit lah ya. Setelah kita beli, yang perlu diperhatikan adalah exitnya di mana. Nah, exitnya itu ditentukan di awal. Apakah EMA 50 ini mau dijadiin patokan untuk exit atau bisa berdasarkan risk reward. Nah, biar lebih gampang kita asumsi EMA ini menjadi patokan buat exit ya. Jadi ketika harga di bawah, close di bawah EMA 50, itu artinya exit. Kita lihat kondisi seperti jalan. Ups. Sini udah mulai deg-degan ya. Nah, di sini juga bisa dijadikan satu entry point. Jadi yang buat mau average up bisa juga. Di sini pun bisa jadi ada satu entry point. Nah, berarti ini harganya close-nya di sini. Kenapa close-nya di sini? Karena seperti aturan yang udah ditetapin bahwa ketika harga close di bawah EMA 50 berarti exit. Berarti yang posisi ini profit, yang ini posisi profit, yang ini posisi ini, yang ini kena stop loss. Nextnya adalah kalau misalnya kita mau buat trend line dari, kalau kita mau buat trend line begini, kalau ke depan ada peluang lagi ya bisa entry juga. Berarti entry-nya di sini, stop loss-nya kita pakai seperti yang di bawah, yang sebelumnya. Exit ketika harga close di bawah EMA 50. Yup. Nah, berarti dia close-nya di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lihat Antam sekarang, coba kita cek ya. Ini kita buat trend line sini. Nah, kalau kondisi seperti ini seharusnya memenuhi syarat buat entry ya. Jadi harga udah di atas EMA 50, yang kedua harga break resisten dari trend line. Nah, harusnya entry-nya di sini dan stop loss-nya karena harganya dekat sekali dengan EMA 50, kita coba pakai stop loss-nya support sebelumnya menjadi stop loss. Nah, coba kita lihat kalau kita entry di sini. Entry sini tentunya stop loss di sini ya. Take profitnya, exitnya di mana? Ya balik lagi yang tadi. Mau jadikan EMA 50 sebagai exit point kalau misalnya harganya close di bawah EMA 50,
atau mau pakai risk reward. Nah, karena harga close di sini, karena harga close di bawah EMA 50, seharusnya di sini udah exit. Berikutnya, ketika udah exit posisi di sini, tarik trendline lagi. Nah, ups. Kita tarik trendline lagi. Terus nah, seharusnya di sini ada entry point dan stop lossnya mau support sebelumnya atau di bawah EMA 50. Nah, itu tergantung dari teman-teman nanti ya, setup trading rules-nya seperti apa. Kalau misalnya ikutin yang seperti ini, seharusnya Antam sedang dalam uptrend ya, kalau misalnya menggunakan strategi ini. Kita lihat nanti aja ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang strategi trading menggunakan EMA 50 dan trendline. Jadi kalau kita rangkum bagaimana cara menggunakan EMA 50 dan trendline, pertama, kapan beli? Beli saat harga di atas EMA. Dan yang kedua, harga breakout resistance trendline. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi baru action beli. Dan yang kedua, kapan jual? Kapan jual bisa dengan cara ketika harga close di bawah EMA 50 atau saat harga close di bawah support sebelumnya. Itu untuk yang pertama kali. Oke, sukses buat semua, salam cuan, dan jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe karena masih banyak materi trading yang akan kita bahas di channel ini. Sukses buat kamu, salam cuan dari Minfa. See you.